Yang B, kita bahas tentang faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Sikap simpatik yang dilakukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Hal tersebut amatlah sangat bijaksana untuk tidak mengotori Mekah dengan peperangan. Rasulullah dan kaum muslimin mengambil strategi perang urat syaraf dan hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy bahwa umat Islam telah maju dan siap menghancurkan tradisi jahiliyah. Rasulullah juga memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dan pada suatu ketika Abu Sufyan ini mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah Abu Sufyan menyatakan diri dan pergi meninggalkan perkemahan, terdapat salah satu sahabat Nabi yang bernama Al-Abbas memberitahu kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan ini adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan untuk menghentikan upaya-upaya perlawanan dari kaum musyrik melawan Rasulullah guna menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah membuat keputusan dengan mengumumkan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa saja yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka ia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, dia aman. Dan yang terakhir, siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintu, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslim yang banyak serta seruan suara takbir, kaum Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka ketakutan jika kaum muslimin balas dendam kepada penduduk Mekah. Namun hal tersebut tidak terbukti. Kaum muslimin memasuki Mekah dengan jalan perdamaian dan akhirnya pasukan muslim memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Ketika Nabi Muhammad memasuki kota Mekah, Rasulullah bertawaf dengan menaiki unta, memakai sorban tanpa mengenakan pakaian ihram. Dan beliau tidak memaksakan diri masuk untuk mencium Hajar Aswad, sebab pada saat bertawaf sangat banyak jamaah yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sekedar menunjukkan tongkatnya sebagai bentuk pengajaran bagi umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Pada saat itu, Ka'bah dikelilingi 360 buah patung dan berhala. Rasulullah merusak patung-patung dan berhala tersebut sehingga patung-patung dan berhala berjatuhan menjadi kepingan-kepingan. Dan pada saat itu Rasulullah bersabda dalam Quran surat Al-Isra ayat 81 yang pada intinya menekankan bahwa kebenaran telah datang dan segala hal kebatilan pasti akan lenyap. Setelah mengucapkan ayat tersebut, Rasulullah enggan memasuki Ka'bah sebab di dalamnya terdapat patung-patung dan segala kemusyrikannya, dan beliau memerintahkan untuk membersihkannya. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Thalhah sebagai pembawa kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan dengan menaiki puncak Ka'bah. Dan hal tersebut merupakan peristiwa pertama kalinya di Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Selang beberapa hari, banyak penduduk Mekah yang berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Dan pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji bersama 100.000 orang, termasuk kaum Ansor
yang sangat mencintai Rasulullah memiliki kekhawatiran pada waktu itu. Kekhawatiran tersebut yakni takut jika Rasulullah tidak mau kembali ke Madinah. Namun Rasulullah memberikan jawaban bahwa ia akan kembali di Madinah bersama mereka setelah 19 hari bermukim di Mekah. Setelah itu beliau kembali ke Madinah.